Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya spare part mobil Toyota itu harganya bisa murah banget? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar bareng-bareng semua strategi di balik harganya yang super ramah di kantong itu. Oke, coba kita bayangin situasinya deh. Budget lagi mepet, tapi butuh banget mobil. Wah, pasti pusing milihnya kan? Biasanya sih urusan desain atau fitur-fitur canggih jadi nomor sekian. Yang jadi prioritas utama itu perawatannya gampang dan yang paling penting spare partnya murah. Biasanya, pilihan kita langsung mengerucut. Mobil-mobil Eropa, walau keren, seringkali langsung kita coret dari daftar karena mikirin biaya perawatannya yang aduhai. Nah, mata kita pasti langsung melirik ke mobil-mobil Jepang yang udah terkenal bandel, irit, dan terjangkau. Ini kayaknya solusi paling logis buat kebanyakan dari kita di Indonesia. Tapi, tunggu dulu, merek Jepang kan banyak banget ya. Ada Honda, ada Suzuki, Mitsubishi, dan lain-lain. Masing-masing punya kelebihan. Tapi, ada satu merek yang dari dulu sampai sekarang itu kayak jadi jawaban pamungkas buat kaum mendang-mending. Udah pasti, Toyota. Image-nya kuat banget, awet, gampang diurus, dan yaitu tadi, suku cadangnya murah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah merek raksasa dengan suku cadang orisinalnya bisa punya harga yang bersahabat banget? Apa sih rahasia di baliknya? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, daripada banyak teori, mending kita langsung lihat buktinya aja ya. Kita bakal bandingin langsung harga komponen yang sama dari merek yang berbeda, biar kelihatan jelas. Kita ambil contoh satu komponen yang umum, tapi perannya lumayan vital di mobil-mobil modern, sensor oksigen. Hampir semua mobil injeksi pasti punya komponen ini, jadi perbandingannya bakal adil banget. Nah, siap-siap kaget ya. Coba lihat angka ini. Harga sensor oksigen yang orisinal buat Nissan Livina itu bisa tembus 1,5 juta rupiah lebih. Sekarang, bandingin sama Toyota Avanza, cuma sekitar 540 ribu rupiah. Bedanya hampir 3 kali lipat. Ini bukan selisih kecil loh, ini signifikan banget. Mungkin kalian mikir, itu kan yang ori, wajar mahal. Eits, tunggu dulu. Ternyata polanya sama, bahkan buat suku cadang aftermarket atau yang biasa kita sebut KW. Sensor oksigen Livina yang KW paling murah itu di kisaran 400 ribuan, sementara buat Avanza, kita bisa dapat mulai dari 100 ribuan aja. Tuh kan, polanya konsisten. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Mau itu ori atau KW, suku cadang Toyota emang lebih murah. Titik. Sekarang pertanyaannya kita ubah. Bukan lagi apa buktinya, tapi gimana caranya mereka bisa begitu? Oke, alasan pertama, dan mungkin yang pengaruhnya paling besar, adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam bisnis, skala produksi yang luar biasa masif. Coba deh, lihat angka ini. Toyota itu menguasai 30,9% pangsa pasar mobil di Indonesia. Artinya, kasarnya nih, hampir 1 dari setiap 3 mobil baru yang terjual di jalanan, itu mereknya Toyota. Dominasi yang gila-gilaan ini adalah fondasi utama dari semua keunggulan biaya mereka. Nah, dalam ilmu ekonomi, ini ada istilahnya, yaitu skala ekonomi. Gampangnya gini deh, semakin banyak jumlah barang yang kamu produksi, maka biaya untuk membuat satu buah barang itu jadi semakin murah. Prinsip inilah yang dimanfaatkan Toyota secara maksimal. Logikanya sederhana kok, karena Toyota bikin jutaan mobil, mereka butuh jutaan sensor, jutaan filter, jutaan kampas rem. Dengan pesanan sebanyak itu, mereka bisa nawar harga bahan baku, kayak baja atau plastik, ke pemasok dengan harga super miring. Nah, biaya produksi per itemnya jadi anjlok, dan harga jual ke kita pun jadi bisa lebih murah. Oke, lanjut ya. Bukan cuma soal jumlah produksi yang banyak, ada faktor kedua yang nggak kalah penting, efisiensi. Dan ini bukan efisiensi biasa, tapi sebuah sistem kerja yang udah jadi legenda di dunia industri. Ini dia jimatnya. Toyota Production System, atau disingkat TPS. Sistem ini tuh saking legendarisnya, sampai dipelajari di sekolah-sekolah bisnis di seluruh dunia. Intinya cuma satu, menghilangkan semua jenis pemborosan. Mau itu boros waktu, boros bahan, atau boros tenaga. Semuanya dipangkas habis. Alur berpikirnya itu jenius banget. Pertama, kurangi pemborosan. Kedua, optimalkan semua proses. Hasilnya, kualitas produk jadi meningkat. Dan ujung-ujungnya, biaya produksi justru jadi lebih rendah. Nah, penghematan inilah yang kemudian diteruskan ke kita, para konsumen, dalam bentuk harga spare part yang murah. Dan efisiensi ini nggak berhenti di pabrik aja. Jaringan distribusi Toyota itu luas banget, menyebar ke seluruh dunia. Ini yang bikin spare part Toyota selalu ada di mana-mana. Jadi nggak ada ceritanya barang langka terus harganya tiba-tiba jadi mahal.
Mau itu dibuat di Jepang, Thailand, atau di Indonesia sekalipun kualitasnya juga udah standar. Ini ngebantu banget menekan biaya. Sekarang kita sampai di beberapa faktor terakhir yang melengkapi gambaran besarnya. Ini soal filosofi desain mereka dan strategi pasar yang menurut saya sangat cerdas. Coba deh perhatiin, mobil-mobil Toyota itu seringkali desainnya sangat fungsional, sederhana, dan nggak neko-neko. Nah, kesederhanaan desain ini ternyata disengaja. Karena desainnya nggak rumit, suku cadangnya jadi lebih gampang dan lebih murah untuk diproduksi. Bahkan montir di bengkel pelosok pun bisa paham cara memperbaikinya. Nah, ini nih bagian yang paling bikin kaget. Toyota itu sadar, walaupun harga spare part ori mereka udah termasuk murah, pasti akan selalu ada pasar yang mencari harga yang lebih murah lagi. Dan alih-alih membiarkan pasar ini direbut merek lain, mereka malah memutuskan untuk bersaing dengan diri mereka sendiri. Dan ini bukti nyata strategi brilian mereka. Toyota menciptakan lini suku cadang kedua bernama Topet. Lihat aja perbandingan harga filter udara Avanza ini. Yang asli, Toyota Genuine Parts, harganya Rp158.000. Lalu versi Topet cuma Rp86.000. Hampir setengah harga dengan kualitas yang mereka klaim masih sangat baik. Gokil kan? Jadi, inilah jawabannya. Sebuah kombinasi maut dari skala produksi yang raksasa, sistem kerja yang super efisien, filosofi desain yang sederhana, dan strategi pasar yang sangat cerdas dengan menciptakan produk pesaing untuk dirinya sendiri. Semua ini bersatu, menciptakan ekosistem di mana spare part Toyota jadi sangat murah dan melimpah. Tapi tentu saja ada tapinya. Semua kemurahan yang luar biasa ini datang dengan sebuah kompromi. Harga terjangkau ini seringkali berarti ada sesuatu yang harus dipangkas. Dan biasanya itu adalah fitur. Kalau kamu cari mobil Jepang yang fiturnya seabrek, canggih, ada sunroof, dan lain-lain, mungkin Toyota bukan jadi pilihan pertama. Jadi, pada akhirnya ini semua kembali ke pilihan pribadi masing-masing. Pertanyaannya buat kamu, mana yang lebih penting? Punya mobil dengan fitur-fitur canggih yang bikin pengalaman berkendara lebih seru, atau punya mobil yang bikin hati tenang karena biaya perawatannya terjangkau untuk bertahun-tahun ke depan? Nggak ada jawaban yang salah, yang ada hanyalah prioritas yang berbeda.